apa resep Ustadz sehat? Apa Ustadz minum? Teh manis. Apa Ustadz makan? Ketupik gulai paku. Saya dilarang Profesor Zuhaimi, jangan minum suplemen Ustadz. Ustadz minum suplemen nanti kena buah pinggang. Jadi saya amalkanlah amalan orang tua-tua dulu. Almarhumah mak saya ngasih tahu, kau mandi sebelum subuh. Karena badan kita ini ada panasnya, ada anginnya. Cara mengeluarkannya angin itu supaya stabil badan kita. Hidupkan keran air, pakai mandi air dingin, siramkan dari kaki dulu. Kaki, betis, lutut, paha, pinggang, leher, naik dia ke atas, keluar dari ubun-ubun nih. Sehat. Kalau kau pergi ke kampung dimanapun, waktu mandi pertama tuh kau minum air kampung itu supaya menyatu kau sama orang kampung. Iya kata dia, iya ketawa. Alhamdulillah dicoba, sehat sampai sekarang. Salah satu tradisi orang tua-tua dulu adalah supaya badan ini sehat walafiat. Saya sampai sekarang tak ada pantangan. Makanya saya pernah ceramah di satu daerah, ada kepiting, ada udang, ada ketam, ada semua ada. Saya tengok di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Bupati, Wakil Bupati, satu pun tak ada mau makan. Saya duluan. Lalu saya baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, dengan nama Allah tak ada yang dapat satupun memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Itu doanya Pak Ustaz. Iya saya bilang. Ini kalau kita makan tak ada kolesterol. Di sini tak ada kolesterol. Nanti di laboratorium baru ada. Ini kalau kami makan insya Allah aman Pak Ustaz. Aman saya bilang. Kalau kami meninggal, saya tak tanggung jawab. Kita ini kan hanya berusaha berikhtiar. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Sehat-sehat semuanya insyaallah. Amin. Habis itu bangun kita malap mandi supaya segar. Habis mandi itu innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tidak suka pada bau yang busuk-busuk. Tersakiti malaikat. Tapi perempuan sebaiknya tidak pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan. Jangan sampai perempuan punya wangi di belakang sampai lupa bacaan imam depan. Wala na'budu ma'abattum wala antum ma'abiduna. Kata dia, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Gosok gigi. Innal malaikata ta'adza. Malaikat tersakiti dengan bau badan, bau busuk, bau asam. Kalau kita tidur keringat itu keluar. Maka kita mandi bersih. Semua. Makanya dalam Islam diajarkan kuku mesti pendek, potong. Khitan, potong kuku, merapikan rambut, maaf cakap mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak bukan dicukur, dicabut. Karena kalau dicukur begini kita berjalan. Oh, mencukur bulu ketiak itu sakit lah Pak Ustaz. Bulu ketiak kalau dicabut sakit. Tidak sakit. Saya kasih resep tak sakit. Gimana caranya supaya tak sakit? Waktu mencabut itu, bayangkan muka orang yang mengejek-ejek kita. Saya semalam mencabut bulu ketiak. Mau menyambut puasa itu saya bayangkan muka siapa yang saya bayangkan ya? Allah tahulah kalian. Itu yang di TikTok yang selalu ngejek-ngejek saya. Itulah saya banyak putih rambutnya. Alhamdulillah tak sakit. Saya pakai resep saya ini kalau tak saya. Dah, habis itu kita sholat lagi. Sholat yang pertama sholat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa kata Nabi memanggil Bilal? Bilal, ta'al, sini Bilal. Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan terompah sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Maka amalkan. 3 malam sudah lewat. Malam ini insya Allah kita laksanakan sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat apa pula tauco? Taubat.
usolli sunnat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud 8 rakaat. Tak bisa 8, 6. Tak bisa 6, 4. Tak bisa 4, 2. 2 tak bisa, duduk di kursi. Di kursi itu tak bisa, telentang. Mengarah ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat pun tak bisa, telentang pakai isyarat mata. Tak juga bisa, kami sembayangkan. Begitulah dalam Islam, tak ada alasan sembayang. Tidak ada boleh dalam Islam tinggal sholat. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Lalu kemudian setelah itu sholat hajat. Mintakanlah hajat-hajat. Hajat untuk orang tua, hajat untuk emak ayah. Habis menunggu kumandang azan. As-salatu wassalamu alaik. Alaika ya man. Tak lama sesudah itu kita pun siap-siap. Terdengarlah suara imsak. Imsak bukan lampu merah. Imsak adalah lampu kuning. Lampu kuning maknanya belum, larangan, masih boleh makan. Silakan makan. Memang kalau di tempat kita ini ada 3 lampu. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Tapi ada kawan saya pernah tugas di Medan. Kata dia di Medan, payah Pak Ustaz. Orang sudah lampu merah pun lewat juga dia. Pas ditanya, nggak nampak itu lampu merah. Belum merah kali Pak. Jadi kalau terbangun pas bunyi sirine, andai na'udzubillah, keluar kota capek, lelah, lesu, letoy, loyo, lunglai, terbangun pas lampu merah pula. Terbangun pas sirine, jangan sampai tak puasa. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh, ambil sambal belacan, blender. Ambil pipet. Nawa itu soma qadin ada ifal di syahr Ramadan hadis. Selesai. Imsak itu hanya ada di kita, mazhab Syafi'i. Saya 2 tahun di Maroko, 2 kali Ramadan tidak ada imsak di Maroko. Enggak ada bunyi sirine imsak. Kapan berhentinya makan? Waktu azan. Jadi kami itu tak makan. Pas sedang makan itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Bagaimana kalau terdengar azan, mulut sedang berisi makanan, minuman, keluarkan. Karena kalau kita telan, batal puasa. Kulu, makanlah. Wasrobu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar terbit, maksudnya azan subuh. Itulah bagusnya imsak. Dengan imsak itu 10 menit. Dari mana dalil imsak itu? Hadis Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, ya, Nabi itu dari makan berhenti sampai azan subuh berapa lama? Kata Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Ayat tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. 50 ayat itu kalau dihitung sekarang 10 menit. Itulah dalil imsak. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai tak sholat subuh berjamaah ke masjid. Habis itu ada pula kultum subuh. Habis itu pulang aktivitas masing-masing. Ibadah siang namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Mata digenggam, tak menengok yang haram. Telinga digenggam, tak mendengar yang haram. Kaki digenggam, tak melangkah ke tempat yang haram. Tangan digenggam, tak memukul, tak menganiaya, tak menzolimi. Dan yang paling penting, tak menandatangani yang haram. Ragu-ragu orang itu tepuk tangan. Apa pula kalian ragu? Takkan tersinggung Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Mana mungkin orang tersinggung? Kawan seperjalanan. Nah, biasanya kalau udah siang Ramadan, makin besar masjidnya, makin tebal karpetnya, makin sejuk AC-nya. Cobalah besok masuk ke masjid jam 12 siang, bergelimpangan korban Israel. Pakai baju AS
ASN pula tuh. Begitu kita bangun kan, bangun. Apa kata dia menjawab? Bukakannya matanya. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu tidur dia lagi. Satu pun tak ada hadis dia hafal. Itu yang cuma dia hafal. Puasa bukan bulan tidur-tiduran. Puasa bukan bulan bermalas-malasan. Nabi perang Badar. Perang Badar 150 km dari Madinah ke Badar. Nabi naik kuda. Umurnya 55 tahun. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Ketika samudra Selat Gibraltar menyeberang dari Maroko ke Andalusia, pembebasan Spanyol dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad, bulan Ramadan. Israel diusir oleh tentara Mesir, 10 Ramadan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Buka di Google. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Hijriah. Enter, langsung dapat. Bulan suci Ramadan. Presiden Soekarno puasa, Bung Hatta puasa, yang menggerek bendera puasa. Mereka yang berteriak Allahu Akbar itu mengusir Belanda adalah orang yang sedang puasa. Serang Belanda, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, orang lapar itulah yang mengusir Belanda. Kalau orang kenyang mana bisa teriak Allahu Akbar. Sekarang Belanda sudah tak ada. Lalu apa yang kita teriakkan? Mengisi kresek-kresek ini. Isi cepat. Hebat memang panitia ini. Kesini semua kertasnya dibuat. Dibuatnya pula transparan. Sehingga nampak kertasnya merah semua di dalam. Menyala abangku. Barulah orang ini paham. Oh, itu rupanya maksud peci Ustaz itu merah. Biar warna merah isinya. Lalu ini semua hasilnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pesantren gratis 25 orang setahun. Kalau udah mati untuk apa lagi? Semuanya tinggal. Rumah besar tinggal. Jabatan tinggal. Harta tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar? Oh, ada ibu-ibu rupanya. Gelap bu. Kusangka bapak-bapak semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong adik-adik panitia perbanyak ke yang ibu-ibu. Karena duitnya orang yang megang. Betul bu? Betul kata mereka. Kalau ditengok dari laki-laki ini, mereka ini kan persatuan suami takut istri semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian siangnya tidak ada lemah, lesu karena kita berpuasa karena Allah. Jam 6 sore kita berbuka jam 6.35. Jam 6 sore tengok tadi. Jadi petang ini kita langsung mengamalkan, bukan sekedar ceramah. Jam 6 sore, jam setengah 6 kita sudah duduk berzikir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai. Jangan lagi jam 5, jam 6, setengah jam sebelum berbuka macet. Silakan beli takjil, tapi jangan habis waktu paling makbul berdoa menjelang berbuka. Makanya tadi Habib membacakan zikir-zikir supaya kita tahu jam 6 duduk di rumah, baca Al-Waqi'ah, baca Yasin, berzikir. Zikirnya 3. Istighfar, nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu azan maghrib pun berkumandang. Saya memang tadi meminta supaya untuk ceramah
berbuka itu saya minta Ustadz Zul Ikrami. Karena saya udah beberapa kali ceramah menjelang berbuka, lama kali terasa. Rupanya kalau kita ceramah menjelang berbuka itu, hati jamaah itu sedang suntuk. Jadi dia menengok kita, ada yang menggaru-garu kepala, ada yang menunduk. Dia menengok kita itu macam ayam panggang ditengoknya. Pernah saya beberapa kali, tapi setelah itu saya tak mau lagi. Saya kalau diminta ceramah, saya bilang malam atau siang atau pagi. Kalau menjelang berbuka itu memang berat. Jadi waktu itu saya ceramah, saya tengok jarum jam itu macam tak bergerak saking lamanya. Selesai acara saya bilang ke jamaah, saya tadi waktu ceramah menjelang berbuka itu lama kali saya rasa. Kata jamaah, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Habis itu kemudian kita pun membaca doa terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bid'ah. Jangan baca doa Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu, ini hadisnya dhaif. Lalu apa doanya Pak Ustaz? Zahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Itu dhaif juga bodoh. Allahumma laka sumtu pun dhaif. Zahaba dhama'u wa batallatil uruq pun dhaif. Jadi kalau mau yang sahih apa? Bismillah. Jadi kalau ada orang pas mau buka puasa tak baca Allahumma laka sumtu, tak ada baca Bismillah, itu dua gendangnya. Pertama dia mau membaca yang sahih aja, yang kedua udah lapar kali. Mau baca zahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru Allahumma laka sumtu, terserah. Karena hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan dalam masalah akidah. 2, bukan dalam masalah halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail amal, motivasi beramal, silakan amalkan, jangan berkelahi. Ini orang berpuasa berkelahi hanya gara-gara zahabaz zama'u dengan Allahumma laka sumtu berkelahi. Apa kata orang yang tak berpuasa? Untung kita tak puasa.